Karena kita semuanya termasuk Kak Ibel juga nggak nyangka jodohnya akan secepat ini gitu ya. Jadi memang Kak Ibel itu sangat memikirkan anak-anaknya ya. Jadi beliau juga belum ada kepikiran buat menikah lagi awalnya, maksudnya dalam waktu dekat ya. Jadi kalau misalnya ada yang deketin atau yang apa, dia tuh selalu cerita, cerita sama teman-teman dekatnya kayak aku, Kak Fairuz, Kak Dini gitu ya, supaya dijagain teman-teman dekatnya karena memang ya siapa sih yang mau gagal lagi gitu kan. Jadi prosesnya meskipun cepet tapi kayak bener-bener hati-hati banget gitu ya. Lama pendekatannya justru di aku dulu, di aku, di manajernya sama di suami aku gitu. Karena memang Bang Haldi ini kan ngejarnya itu lumayan nggak lama sih, maksudnya lama itu dalam hal apa ya, usahanya sangat intens tapi benar-benar belum ada akses untuk bisa kenalan sama Kak Irish Bella. Jadi udah melalui banyak teman-temannya untuk dikenalin Kak Irish Bella, tapi Kak Irish Bellanya selalu menolak. Tuh dia karena ya pengen masih fokus untuk kerja, fokus sama anak-anak gitu ya. Jadi pas kebetulan Bang Haldi ini ternyata juga salah satu dari temen aku, suaminya Karyana Dea yaitu Om Redi itu kan tetangga depan rumah aku. Jadi dia cerita kalau ada salah satu teman dia yang baik banget, pengen banget serius sama Kak Irish Bella gitu. Terus aku bilang aku nggak akan nemuin beliau ke Kak Irish Bella sebelum aku benar-benar mengenalnya, aku bilang kan. Bibit bebet bobotnya tuh jelas gitu ya. Kalau memang udah jelas sudah cocok semua ya pengennya ya emang disegerakan gitu. Apalagi kalau bisa mencerahkan masa depan ya kenapa ditunda sih gitu. Pokoknya kalau suatu hal yang bisa membahagiakan gitu ya pastinya sih disupport. Kurang lebih hampir prosesnya lumayan cepat sebenarnya gitu kan, dan itu pun juga memang nggak langsung diiyain sama Ibel gitu, karena mungkin orang yang pernah punya masa lalu ya kan takutnya kan pasti ada trauma tersendiri pasti kan. Kurang lebih hampir setengah tahun ya kalau nggak salah. Happy banget, pokoknya doain terbaik buat Ibel sama suaminya, mudah-mudahan dikasih keberkahan di setiap harinya. Ini orang ternyata emang bener-bener baik ya, sampai akhirnya setelah aku bener-bener mengenal Bang Haldi, baru aku kenalkan ke Kak Irish Bella gitu. Alhamdulillah pas kenalan mereka ternyata nyambung, dan pas ketemu tuh beda banget ketika kayak cuman ngeliat foto, video. Memang beliau kan bukan public figure jadi gak fotogenik, gak videogenik ya, jadi pas ketemu tuh beda banget. Dan Kak Ibel ternyata welcome gitu sampai pertemuan kesekian, dan setiap pertemuan mereka selalu kita didampingi sama aku dan suami, didampingi sama keluarganya, didampingi adiknya, didampingin mamanya, didampingi sama manajernya. Dan setelah pertemuan kesekian kali ternyata kan mereka ada kecocokan setelah tukar nomor WA dan lainnya. Baru akhirnya pertemuan ke anak-anaknya, itu pun juga selalu kita dampingi gitu ya. Jadi kayak kita itu jadi apa ya? Jadi penjaganya supaya tahu benar-benar anak-anak ini gimana ke Bang Haldi, begitu juga Bang Haldi ke anak-anak. Gitu, ternyata anaknya tuh justru nempel banget Abang R-nya, amalannya itu. Makanya kenapa pernikahannya juga dipercepat, karena memang si Abang R itu udah makin lama tuh makin nyaman sama Bang Haldi, karena sering ketemunya tapi kita dampingin ya. Irish Bella itu bilang kan dia butuh suami yang bisa jadi sosok ayah yang baik dan bisa membina anak-anaknya gitu kan. Pokoknya minta doanya aja, semoga ya dimudahkan. Aldi yang aku tahu ya, memang beliau itu orang yang sangat baik pastinya gitu kan. Kalau misalnya nggak baik, ya teman-teman juga nggak akan support untuk sama Ibel pastinya gitu kan. Dan kalau misal dari yang udah berapa kali kita ketemu, alhamdulillahnya Bang Haldi itu sangat sayang juga sama anak-anak Ibel. Waktu itu aku umroh, aku ajak Bang Haldi umroh aja yuk, tapi sama travel aku, jangan bareng sama Iris. Aku bilang supaya doa di sana gitu, minta istiqoroh di sana, minta petunjuk sama Allah biar dikasih petunjuk. Alhamdulillah kedua-duanya tuh kayak dikasih petunjuk, makin dimudahkan gitu ya. Karena doanya kan kalau memang dia baik, minta didekatkan, kalau emang nggak baik, minta dijauhkan. Tapi alhamdulillah kayak Allah beri petunjuk, semakin didekatkan dan semakin ditunjukkan banyak kebaikan dari keduanya. Dan anak-anaknya tuh ya, anak-anaknya Bang Haldi juga sangat welcome sama Kak Irish Bellanya. Padahal katanya sebelumnya banyak juga calon-calon yang didekatkan sama Bang Haldi, tapi sama Kak Irish Bella ini mereka nyaman,
Terus mereka bisa deket banget. Lebih keluar lagi sosok ayahnya dan sosok suaminya. Kalau tadi kan hanya versi cerita dia ketika beliau sama almarhum istrinya seperti apa, sama anaknya. Kalau sama anaknya saya sering yang lihat beliau video call dan yang lainnya. Ternyata beliau tuh benar-benar sosok suami yang sangat menyayangi istrinya, sangat nurut sama istrinya. Terus kayak benar-benar memuliakan istrinya sampai Kak Iris bilang tuh, Masya Allah Bun, doain ya Bang Haldi tuh sehat terus. Aku tuh nggak nyangka Allah sebaik ini ngasih jodoh aku orang yang sebaik seperti Bang Haldi. Itu kan artinya memang Bang Haldi sosok suami yang sangat memuliakan istri ya. Mudah-mudahan seterusnya beliau seperti ini. Karena kemarin cerita gini, Bunda tahu nggak sih aku tanpa memaksa dia untuk dia manggil mami, dia manggil aku mami, dan ternyata bener kata Bunda, se-happy ini kayak sejatuh cinta ini ketika dia benar-benar diterima sama anak-anaknya Bang Haldi. Dan anaknya Bang Haldi tuh kalau misalnya lagi ngapain, dia tuh suka WA juga, Mami aku tahu nggak aku lagi mau operasi nih, Mami aku mau gini nih. Jadi itu kan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa ya buat Kak Iris ya. Pokoknya minta doanya aja, semoga ya dimudahkan. Ya pasti disupport lah, hal kebaikan pasti selalu kita support gitu, dan pasti kita seneng karena akhirnya sudah nggak sendiri lagi gitu. Alhamdulillah udah dapat pasangan yang insya Allah terbaik menurut Allah. Aku kan maksudnya nggak pernah ngobrol dan lain-lain gitu, jadi cuma lihat dari sosmed aja cuman kayak gitu, oh gitu Ya dari senyumnya ceria banget. Kalau dulu kan kadang dikit-dikit bengong, dia happy tapi habis itu suka kayak tiba-tiba bengong, kok bisa ya hidup aku kayak gini, lebih kayak gitu sih. Tapi memang Kak Iris Bella tuh tipe orang yang strong banget ya. Jadi dia tuh kayak bisa banget menghadapi segala masalahnya, bahkan dia sangat bisa menjaga semuanya dengan baik demi anak-anaknya, ya demi semuanya, karena beliau tuh bukan tipe yang drama gitu loh. Jadi Masya Allah sih gitu. Alhamdulillah beliau seorang laki-laki, seorang pengusaha dan laki-laki yang bertanggung jawab buat aku. Doain aja yang terbaik ya, dan Ibel bahagia. Dia udah bahagia banget. Dia udah happy, bahagia. Ya pokoknya didoain yang terbaik aja. Ibel udah happy. Pokoknya ini sekarang, jawaban udah dari happy doa-doanya banget. Ibel lah. Dan sama Allah pasti terbaik gitu aja sih. Kalau perjalanan seperti apa aku nggak ada hak untuk cerita karena itu kehidupan privasinya mereka gitu. Yang penting yang aku lihat dua-duanya happy banget dan insya Allah takdir yang terbaik buat mereka. Itu Amar kan bilang, kenapa sih Om katanya kok saya ini, ya sekarang saya ini tidak ada siapa-siapa lagi, ya kan? Nah, kemudian saya ini tidak ada apa-apa lagi dan tidak ada siapa-siapa lagi. Untuk hidup aja saya udah nggak on lah dia, ya kan? Sekarang ini dengan dia menikah lagi kan tentu dia nggak leluasa lagi dia untuk berkomunikasi dengan anaknya, karena kan pasti dia akan menghormati ya suami yang mantan istri dia itu kan. Menilai dari kacamata saya mungkin Mbak Amar sudah ikhlas. Kisaran seminggu ya, informasi udah disampaikan ke Amar. Jadi sekali lagi bukan meminta izin kepada Amar, tapi menginformasikan aja kepada Amar. Karena kalau izin sebenarnya Amar Zoni udah nggak berhak atas Ibel, karena kan sudah ada putusan cerai, sudah ada putusan di Pengadilan Agama Depok ya pada waktu itu, dan alhamdulillah sudah selesai itu urusan sampai dengan banding pada waktu itu.